yang di luar agak sini, agak merapat masuk sini. Yang di luar. Komen gak jelas tidak saya terima. Terutama yang laki-laki juga begitu. Tidak saya terima karena yang komen alay alias lebay. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar masih ada yang ngomong sendiri. Saya tanya, orang yang mengucapkan salam itu hukumnya apa? Banter salah. Nah, yang mengucapkan salam hukumnya baru yang jawab itu hukumnya ada 3 golongan yang tidak diwajibkan menjawab salam. Boleh 3 orang ini tidak menjawab salam. 1, orang sholat. 2, orang tidur. 3, orang gila. Jadi kalau siang ini saya mengucapkan salam, kok tidak tidur, tidak sholat, kok gak menjawab salam saya, berarti masuk golongan orang gila. Salam Nabi Muhammad. Saya doakan yang menjawab salam saya rezekinya lancar barokah, lulus dari sekolah langsung mendapat kerja. Nah, insya Allah yang sudah mendapatkan kerja langsung mendapatkan suami dan istri cantik, tampan, kaya. Yang tidak mau menjawab salam saya doakan kelak jodohnya orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala lilma arfa sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa birrul walidaini ihsana. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Al-ayat fi kitabil karim Al-Qur'anul adzim. Salam Nabi Muhammad. Untuk hadirin sekalian, anak-anakku, adik-adikku, khususnya ibu kepala sekolah yang saya hormati, Pak, insya Allah dengan amanahnya tetap sabar dan tabah untuk membina, mendidik anak-anak. Saran saya, kalau memang tidak bisa dibina, ya ayo dibina. Sanggup nak? Berani ya. Saya mau tanya dulu, menjadi kepala sekolah pastinya ditunjuk, berarti ditunjuk sebagai orang yang baik. Pastinya orang baik. Bu, siapa namanya Bu? Bu Heni. Bu Heni ini orang baik apa enggak? Baik apa enggak? Oleh sebab itu saya minta tolong, kalau orang baik seperti Bu Eni ini jangan dimakamkan kalau belum mati. Halo? Betul nak? Kenang kebaikannya dan kenang sampai hari tua kalian nanti bahwasannya kalian
kalian lulus dari sekolahan ini, ada sedikitnya paling tidak itu campur tangan dari didikan beliau. Jadi mau tidak mau kalian tetap harus hormat. Sanggup? Mohon maaf tak lupa takdim saya dan taat saya kepada Abi yang barusan hadir. Ahlan wassalamualaikum. Mudah-mudahan saya tetap senantiasa mendampingi beliau dalam berdakwah, yaitu dalam wadah komunitas pendakwah keren, yang mana di dalamnya komunitas pendakwah keren syaratnya harus keren-keren. Kalau tidak keren tidak bisa masuk KPK. Kalian yang mau masuk direkrut sama Abi Ratno nanti bisa. Pokoknya syaratnya harus keren. Bukan hanya keren dalam bentuk zahir, tapi juga keren dalam bentuk batin, yaitu baik hati. Sallallahu Nabi Muhammad. Langsung saja mempersingkat waktu. Anak-anakku dalam tarbiyah ini, sampeyan semuanya ini mencari ilmu, menimba ilmu untuk menadahkan otak kita, hati kita untuk menerima ilmu yang ditasarufkan oleh guru-guru kita. Sama mbaknya ini, Pak, insya Allah besok ini suaminya cakep ganteng, usia 70 gak masalah. Yang penting kaya harta, kaya hati. Allahumma daripada kalian laki-laki punya istri kelak usia 100 tahun mau. Oh ya, kawan. Mbak, ini saya pesan kepada Abi, paling tidak nantinya di sini dikembangkan untuk tilawah. Ada paling tidak ekstrakurikuler tilawah. Karena saya lihat dari mbak-mbaknya ini tadi terutama ada potensi untuk bisa qori, bukan korak. Insya Allah semuanya bisa. Untuk menggugah semangat kita di pagi atau hampir siang ini, ayo saya ajak sholawatan, sampeyan iringi. Kalau nggak bisa ngiringi, pulang. wali ya Allah. Tahu lagunya nak? Bisa? Oke, ikuti ya. Ini bisa bahasa Jawa juga? Bisa. Bisa? Bisa. Mau ngomong bro? Coba tingkir. Coba tingkir wali.
kan? Uwe kan? Jangan ditambah dulu, jangan dipukul dulu. Nanti mukulnya pada waktu sholawatnya. Ya. Pamitane barang kata ngaji, jempol nang kene ngajak ngerung. Yang diomong gak ono gunane, ancen arek kene lambene dombe. Kalimat terakhir ne, bukan no, tapi ne. Yen wis ngaji ayat dirungokne. Pinter cerdas. Ustaz tenggak ono tunggale. Sama apa macet Mas? Kayak ane gak setuju lah, aku ganteng lho. Ustaz tenggak ono tunggale. Sing ngrungokne ngaji tambah rizkine. Sing ngomong dhewe ilang sandale. Dhewe ilang sandale. Semuanya, yuk semuanya. 1, 2, 3, pegang dagu. Pegang dagu langsung. Pegang dagu. 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 Saya mau tanya, mulai sejak kapan dagu tidak? Gus, lapan jenengan Gus pegang dahi. Nah ini maksud intisarinya. Apa di balik rumah itu? Bahwasanya seseorang itu hampir rata-rata hanya memperhatikan apa yang dipandangnya, tidak memakai mata batinnya, alias perasaan. Coba kalau kalian mendengarkan dengan perasaan, aku yakin dagu langsung ke dagu. Gak mungkin ke dagu, karena panjenengan semua memandang Gus Jenggot di sini megangnya. Kalian ngikut secara tidak langsung. Ini hipnotis secara alami. Betul? Jangan suka melihat dohirnya saja, tapi pakai mata batin. Terus tak ulangi dagu, dagu. Terus bener di sini pindah. Dagu, dagu. Terus yang belakang tadi ada yang bingung, akhir gini. Ya Allah. Dagu, dagu dengan dagu terlalu. Ya Allah, Saudara Muhammad. Ini mindset kita bahwasannya seseorang itu mudah dipengaruhi hanya memandang dohir dari orang yang mengajak argumen. Halo? Saya tidak pernah menelaah atau memilih seorang guru yang mana guru itu meskipun guru saya atau abah yai saya atau romo yai saya itu orangnya nyeleneh dan aneh, saya nggak peduli, tapi saya tabarukan takdiman wa takriman untuk menerima ilmunya, dan disitulah saya menghargai dan menghormati dari kiai saya dan guru saya. Insya Allah dari situlah manfaatnya ilmu yang saya terima.
Kalau panjenengan semuanya yang ada di sini kok menyepelekan seorang guru, mohon maaf. Pulang dari sekolah atau lulus dari sekolah, ilmu tidak akan ada faedahnya. Karena sampeyan sudah membenci guru dan menyepelekan guru. Surah Nabi Muhammad. Saya tidak bisa menghafalkan Quran. Saya tidak bisa membaca kitab kuning pada waktu itu. Singkat cerita, saya datang ke sana tidak disuruh ngaji, tapi saya disuruh takdim kepada beliaunya dan saya disuruh duduk terlentang. Duduk terlentang, langsung mulut saya disuruh buka. Terus buka mulutnya. Saya buka mulut. Ternyata Abah Toyib tadi, guru saya, langsung ambil pisang ujungnya dipetik, langsung dikunyah-kunyah. Beliaunya mengada-ngada, tangan berdoa, saya tidak tahu doanya apa. Sampai sekarang pun tidak diijazahkan kepada saya. Setelah berdoa, habis ngunyah pisang tadi, langsung dimudahkan ke mulut saya. Kenceng, Mbak. Keumpama masih nempel di bibir saya bisa mengembalikan. Berhubung takdiman wa takriman, itu saya anggap sebagai barokahnya, tabarukan untuk ilmu karomah dari guru saya telan saja. Alhamdulillah, sekarang Gus Uceng bisa ceramah di depan Anda. Alhamdulillah. Makanya saya pesan nanti jangan bubaran dulu, semuanya buka mulut, saya ludahi sama habis untuk mengalap barokah. Siap? Surah Muhammad. Betul. Jangan remehkan seorang guru, apalagi ini seorang ulama sebagai kiai. Doanya kiai itu bisa nyetrum ke santri. Halo? Jangan ada yang ngomong sendiri belakang. Kiai berdoa itu mustajabah. Jangan samakan seperti di Mekah. Di sini kiai kita itu butuh riyadhah, tirakat dan puasa. Kalau di Mekah, doa sedoa pasti mustajabah, karena di sana Mekah itu adalah tanah suci. Di sini kan tanah sengketa. Jadi butuh riyadhah, butuh puasa, butuh tirakat. Makanya kiai yang dulu itu jangan remehkan. Doanya bakal nyetrum ke santri. Dan ini ada cerita pada waktu itu. Ada anak Madura gak bisa bahasa Jawa, cuma bahasa Indonesia dan Madura medok. Singkat cerita, mondok di daerah Kediri, Jawa Timur. Tapi anak Madura ini suka bawa ayam. Singkat cerita, sama Abah Yai Munir, sudah, Din, namanya Bro Din. Din, gak apa-apa, kamu mondok sekalian bawa ayammu, nanti saya bikinkan kandang. Singkat cerita, ayam dibikinkan kandang. Cuma saya mikir pada waktu diceritain sama Abah saya, kira-kira ini nanti waktu mondok bersama, yang pinter itu ayamnya apa anaknya? Itu saja. Singkat cerita, pada waktu mutola'ah kitab, Abah Yai tidak melihat wajahnya si Udin. Di mana si Udin ini, nak? Pak Yai, dari pagi kayaknya si Udin itu ngelus-ngelus apa? Ngelus-ngelus ayamnya. Akhirnya mutola'ah kitab ditutup, dikuflat, langsung keluar. Nemui yang namanya si Udin. Din, kenapa Din ayamnya, Din? Pak Yai, ayam saya kelihatannya sakit, Pak Yai. Kalau sampai ayam saya ini mati, Pak Yai, saya tidak mau mondok lagi. Akhirnya Abah Yai yang ahli tirakat dan puasa itu langsung pegang kepalanya ayam dengan sembari berdoa, TPT, lek mate dan mate, oh, lek waras dan uripo. Karena tidak bisa bahasa Jawa, si Udin tanya, Pak Yai itu doa apa? Apa boleh saya catat Pak Yai sebagai ijazah? Oh iya Din, gak apa-apa. Dibaca lagi sama Abah Yai,
mate dan mateo, lek waras dan uripo. Singkat cerita, ayam tadi yang setelah didoai Pak Yai sembuh. 2 hari sembuh. Ganti Pak Yainya yang sakit. Singkat cerita, mohon maaf, si Udin mau niatan untuk mutolaah kitab di ruangan tutup. Loh, tanya sama temannya, Kang, ini kok tutup ruangannya kena apa? Ruangannya kok tutup, Kang? Iya, ini paling gara-gara kamu, Din. Abah Yai sekarang sakit karena ayammu nulari penyakitnya ke Abah Yai. Karena si Udin merasa bersalah, Udin langsung datang ke rumah Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Yai Udin. Mau ngaji Pak Yai. Maaf ya, Din. Tolong doakan saja sama teman-teman. Abah Yai sakit, saya kurang enak badan, Din. Dengar minta doakan, si Udin langsung naik ke keranjang kasurnya Pak Yai. Kepala Pak Yai dipegang. Pak Yai seketika spontan langsung menderit. Itu tadi doanya siapa, Nak? Doanya Yai ditiru sama saya. Nyetrum, Nak. Padahal doanya cuma gitu. Nyetrumnya apa? Pak Yai akhirnya tertawa, keringetnya sejagung-jagung, sembuh. Gara-gara Makanya kalau ayah anda kalian sakit kepala, gak usah beli Paramed dan Oskandar. Ayah sakit. Makanya jangan meremehkan jasanya guru, terlebih doanya, betul? Iya. Mohon maaf, saya pernah diijazai sama guru saya, kiai saya, tapi telat. Yang diijazai pertama adalah umi saya. Pada waktu saya mondok, itu punya penyakit gondok, tahu kan? Nah, gurunya yaitu Abah Yai itu ngijazai umi saya. Doanya bahasa Jawa, tidak bahasa Arab. Memang ada kaidah, afdhalud du'a lughatul Arabiyah. Afdhalnya berdoa itu pakai bahasa Arab. Tapi umi saya tidak pakai bahasa Arab. Ya Allah, nak sini guys, kok sampai gondokan kayak gitu? Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seruman serumun, selamat tombol terkolorong. Ya Allah, jari satu nak dioleskan ke ludahnya, dioleskan ke gondok saya. 3 hari kempes. Gara-gara dapat doanya dari seorang kiai nyetrum ke santri. Saya belum dapat ijazah. Singkat cerita, anaknya Gus Ujeng sendiri yang mondok itu juga gondok. Penyakit gondok. Ya Allah, nak sini nak, saya gengsi tuh. Oh mondok mosok pakai bahasa Jawa, ya bahasa Arab yang tak pakai. Singkat cerita, sini nak, saya doai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka al-afiyata al-afiyah wa adabal afiyah wa syukran afiyah la haula wa la quwwata illa billah. Tahu artinya, nak? Ya sudah, mantu apa aja. Singkat cerita, nak, tidak hanya jari satu, jari 5 tak kokok. Tak oleskan ke gondoknya anak saya. Alhamdulillah, anaknya muntah. Apa maksudnya di sini? Jangan sekali-sekali melakukan amalia tanpa adanya ijazah guru. Paham? Mondok itu saya sampai pernah ditakzir. Gara-gara apa? Mohon maaf, saya mandi, terus saya itu pakai handuk, pakai sarung sudah, terus handuk saya itu nggak sengaja apa ini, tak selanjut ini lah, ke ini loh, nah kayak gini lah. Nah, waktu itu kambingnya gini. Nah, tak gini. Nah, gini. Nah, tak sengaja di belakang itu kan jemuran. Mohon maaf kata. Nah, jemuran waktu saya gini, ini gak tahu. Ternyata BH anak santri putri kartu di handuk saya.
Saya jalan itu gak tahu di belakang kelewat-kelewat. Ya Allah, singkat cerita, saya ditaksir sama Abah Yai. Dikira saya mencuri bola. Ya Allah, itulah suka dukanya. Tapi dengan keanehan itulah, alhamdulillah, saya setiap mutolak kitab tidak pernah duduk belakang, selalu duduk depan seperti adik ini. Seperti Mas ini. Betul. Karena apa? Karena saya ingin menempa ilmu tarbiyah untuk mendapatkan apa? Tasarruf ilmunya karomah kiai bisa nyetrum ke saya. Doanya yai nyetrum ke santri. Cuma saya sih kurang betah apa? Uahnya beretes ke wajah saya. Kalau terangkan seperti semangat berapi-api seperti saya ini, nah ini keluar. Tapi alhamdulillah itu saya terima. Dan sekarang saya rasakan, sampai lihat Gus Ucin gak rotok ganteng. Makanya kalau kalian kepingin putih, ayu, cantik, glowing, sini tak tumpuk luka. Jangan remehkan itu. Salat Nabi Muhammad. Betul. Sampai ada cerita di Mojokerto Mojosari itu bro saya. Mohon maaf, ada anak Surabaya minta ijazah ke Kiai Mojokerto. Minta ijazah doa supaya dagangannya laris. Ternyata pada waktu minta doa, Abah Yai itu lagi makan. Abah Yai lagi makan, ini minta ijazah. Tawaduknya santri dulu tidak seperti anak sekarang. Dulu kalau ada Kiai datang, itu pasti begini. Jarak 10 meter sudah begini. Coba anak sekarang, santri sekarang kalau ketemu Yai, halo bro. Ya Allah. Gurunya, halo Jack. Gak bolehnya. Hargai, hormati guru itu. Betul? Betul. Singkat cerita, anak Surabaya minta doa ijazah supaya laris dagangannya. Guru tadi Pak Yai itu sambil makan, baca doa makan, bisa kan? Allahumma barik lana rosa. Itu lah anak yang minta ijazah tadi kan mengheningkan cipta gini. Tawaduk, Abah Yai, saya minta ijazahnya. Tidak memandang Kiai. Tidak tahu kalau Abah Yai itu lagi makan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Sampai selesai. Singkat cerita, anak ini langsung pamit. Matur suwun Abah Yai, saya pulang dulu loh. Kok keburu-buru nak? Abah Yai sudah malam. Ternyata tahun 80 daerah Jawa Timur tidak segebiar sekarang yang sudah penuh lampu penerangan. Betul? Masih tuang-tuang alias masih kayak gini, nah, gelap berita. Singkat cerita, anak yang jualan bakso ini yang minta doa pelarisan supaya laris, pulang mulai gemetar. Khawatir apa? Karena jalan gelap, belum ada lampu. Ternyata yang dipikirkan, dikhawatirkan betul muncul. Masuk turun batu, masuk cis. Akhirnya berdatang putih-putih. Tahu nak apa itu? Halo. Zaman dulu masih angker nak, itu pocongan. Langsung dibayar, datang pocongan. Anak ini tadi karena spontan kaget, tahu apa? Menghafalkan doanya Kiai tadi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ternyata doanya Yai nyetruk ke santri dan mandi dan mustajabah. Si pocong langsung lari sambil bilang, kurang ajar, aku mau dimakan. Nah ini singkat cerita, kelihatannya bercanda tapi banyak hikmah di dalamnya. Betul? Salam Nabi Muhammad. Anakku yang dirahmati Allah sekalian, insya Allah Gus Ucek didatangkan ke sini untuk memberikan motivasi, pola pikir mindset kalian dan hati nurani kalian supaya menjadi orang yang bisa mengorangkan orang. Halo, salam Nabi Muhammad. Oleh sebab itu saya tekankan, guru kalian ini juga orang, bukan hewan.
Jadi harus kita muliakan. Kalau kita memuliakan guru, ingat kata saya, jangan ingat semuanya, akan mulia ilmu kalian dan bermanfaat bagi semuanya. Allahumma amin. Man ana man ana man ana saya doakan yang ada di sini yang memuliakan gurunya, insya Allah bahagia hidupnya di dunia. Allahumma. Kalau sudah seperti itu yang saya ceritakan, nak, jangan lupa, Gus, supaya hati kita tertata untuk bisa menghargai bakti dan hormat kepada guru kita. Bagaimana caranya, Gus? Bersamaan momentum Kanjeng Rasul yaitu Nabiullah Muhammad dikala Isra wal Mi'raj dapat hadiah oleh-oleh dari Allah untuk mendapatkan amanah yang berupa tuh kok diam. Isra Mi'raj Nabi dapat amanah oleh Allah dari Allah berupa salat. Salat Nabi Muhammad. Salat inilah yang nantinya bisa meredam atau menetralisir hati kita dan pikiran kita. Kalau orang itu tidak pernah sholat alamat, pasti gampang marah, gampang emosi. Betul? Iya. Cocokkan nanti. Sesuai kalam Allah. Allah sudah mengutarakan, inna sholata tanha. Loh, ayo. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menghindarkan yang namanya keji dan munkar. Saya tanya, apakah semuanya yang di sini ini sudah merasa sholatnya sempurna? Sama. Saya juga belum merasa sempurna. Contoh saja, besok ini kita mau kedatangan bulan suci Ramadan, betul? Saya tanya, sholat tarawih itu jumlahnya banyak. Nah, saya tanya sekarang kepada antum semuanya, suka sama imam yang sholatnya cepat apa lambat? Jujur. Mulai kelihatan bermasalah. Ayo. Suka sholat yang cepat apa yang lambat? Cepat. Saya tanya, kalian ini keturunan Kanjeng Nabi apa Valentino Rossi? Ayo. Kalau kalian suka sholat yang cepat tidak sesuai asana Rasulullah, sedangkan dalam kitab Kifayatul Akhyar menerangkan bahwasannya sholat itu rukunnya tumanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat kalian seperti itu, malaikat turun tidak mencatat sholat, tapi dicatat senam. Besok kalian di akhirat, kitab amal tulisannya senam, bukan sholat, karena memilih sholat yang cepat. Cuma kadang saya pernah mengalami apa? Saya jadi imam bukan karena saya kok mentang-mentang apa
hafal Quran atau ahli baca kitab kuning atau kitab-kitab pondok. Saya tidak begitu. Saya kepingin secara tumanina bacaan juga harus tartilah. Pembacaan tartil. Saya coba jadi imam dengan tumanina. Tapi jamaah makmum belakang mulai gerudel. Bismillahirrahmanirrahim. Suwi. Temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis belakang udah pulang. Ya Allah. Sekali lagi kalau sholat taraweh, kalau yang jadi imam Gus Ucek semuanya pada pulang. Jadi yang belakang tinggal lansia tua-tua yang mampu lemah. Ya Allah. Tapi gak masalah, itu justru yang barokah. Allahumma amin. Ingat nak, sholat ini paling utama. Terlebih bulan suci Ramadan ini, kalau bisa momen itu manfaatkan betul sebelum datangnya ajal kita. Betul? Itu rahmat dari Allah. Kita harus bersyukur masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Ingat, dulu ada cerita pada waktu zaman jahiliyah. Ada sahabat Nabi meninggal. Pada waktu majelisan seperti ini, ada anak muda lari-lari. Ya Rasul, tolong saya ya Rasul. Ada apa anak muda? Ta'al kesini. Ayahandaku meninggal ya Rasul. Tidak ada yang memandikan ya Rasul. Akhirnya sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali, Utsman menjamu jamaah. 3 sahabat ini memandikan jenazah. Singkat cerita, setelah dimandikan, jenazahnya berubah, wajahnya jadi babi. Subhanallah. Singkat cerita, Nabi menangis, didoai yang namanya jenazah. Kok sampai berubah jadi babi? Berdoa Nabi. Setelah berdoa, wajah jenazah berubah wujud kembali seperti semula. Langsung dimasukkan ke liang lahat. Waktu dimasukkan ke liang lahat, wajahnya berubah kembali jadi babi. Nabi tambah nangis keras. Kenapa ini anak muda? Dosa apa ayahandamu sampai berubah wajahnya jadi babi? Ya Rasul, ayahandaku ini memang orang Islam, tapi tidak sembahyang alias tidak sholat. Dia berani meninggalkan secara terang-terangan ya Rasul. Nabiullah Muhammad langsung memandang muka para sahabat. Sahabat, lihat ini. Inilah contoh azab bagi orang yang berani meninggalkan sholat dan kelak di yaumul kiamah di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah dengan bentuk wajah seperti babi. Jadi kalau kali ini ada teman kalian yang tidak sholat, berarti kalian ini duduk di sampingnya babi. Gak usah lihat kemana. Halo. Berarti kalau teman kalian gak sholat, kalian duduk bersama yang kencur. Sholat Nabi Muhammad. Betul. Dan sholat kita ini pun, mohon maaf, sang saya utarakan tadi, belum dapat kesempurnaan. Terutama khusyuk dan khudu. Khusyuk itu apa? Khusyuk ada di hati, khudu ada dalam diri, yaitu badan maknawi kita, jasad kita. Khusyuknya gimana? Contoh, kalau khusyuk, yang di luar jangan ngobrol sendiri. Yang ngobrol sendiri saya doakan sandali perbab. Amin. Dapat jodoh, suami, bebrot, tua, umur 90. Yes, salam Nabi Muhammad. Salat kalau khusyuk seperti ini. Allahu Akbar. Diam, khusyuk. Allahu Akbar. Ting 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 ting. Lo bakso. Nah, ini berarti belum khudu. Khudu itu badan tidak boleh gerak, tidak boleh obah. Allahu Akbar.
diem. Ini hudu, nggak boleh gerak-gerak. Yang biasanya gerak itu umat-umat kita yang sudah punya cucu, biasa gendong cucu. Nah itu biasanya diterapkan di sholat karena kelupaan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya tidak hudu karena Logos, apakah gerak itu membatalkan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, gerak 3 kali batal. Tapi kalau gerak sekali batal. Contoh, ini cerita nyata dialami anak saya. Pada waktu puasa Ramadan, anak saya sholat. Anak saya yang mondok itu, tapi kalau mau buka puasa, selalu dia sudah menyiapkan makanan di sebelahnya. Nah, begini, terus dia sholatnya di sampingnya gini. Itu nasi ada ayam, nasi sama pindang kesukaannya. Maksudnya apa? Setelah selesai sholat, langsung santap buka. Singkat cerita, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belakang kucing yang perintur. Kira-kira waladdallin amin apa amblas? Nah, sekarang saya tanya, kekhusyuan ini, gerakan tadi maksudnya boleh dilakukan 1 kali, tapi kalau 3 kali lebih sudah batal. Kira-kira dilanjutkan apa? Dibatalkan salatnya? Ayo, lupa dibatalkan. Ya diteruskan, nah. Harus dilanjutkan. Berarti kalau sampai batalkan sholat, kalah karo kecil. Sholat itu boleh dibatalkan kalau ada udzur syar'i. Maksudnya gimana, Gus? Allahu Akbar. Kalian kedengaran adik kalian yang kecil terjepit pintu. Itu langsung batalkan sholatmu, ambil adikmu, masukkan kamar, kunci, sholat kembali. Itu namanya udzur syar'i, boleh dibatalkan. Jangan malah dibiarkan, biarin bapak nanti biar kalau mati ya bapak jangan kita dulu. Nah, tidak begitu nah. Terus bagaimana terus nasibnya nasi kalau sudah didekati sama kucing? Makanya ngaji yo. Orang kalau mengaji itu yang tadinya nggak ngerti jadinya ngerti. Saya ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nah, ini. Sekali ini boleh. Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Hanafi batal. Maliki boleh. Makanya mazhab Maliki coba kalian di Arab, di Mekah. HP bunyi, langsung diambil. Nah, diririn. Halo, sholat. Gitu, contoh sekali kali. Yang nggak boleh apa? Malikin nas, ilahin nas, bisa. Nah itu karena kejar kucing. Sudah 3 kali langkah, pindah, batal. Paham? Bahkan saya sering mengkritisi teman-teman sejawat sependakwa, sofi dakwah itu kadang-kadang tidak paham dalam kaidah fikih. Saya ngaji, saya terangkan, biasanya yang jadi imam itu nggak tahu apa contoh kentut. Allahu Akbar wal amin, terus rukuk. Pada waktu rukuk Allahu Akbar. Ini apa hukumnya? Diteruskan, dibatalkan, apa dilanjutkan? Ayo, yang jadi imam. Yang jadi imam memang batal, Bu. Tapi syaratnya bagaimana? Apakah langsung? Ya jangan langsung dibatalkan, nyingkir, Bu. Nah kalau Allahu Akbar, ini harus sami Allahu liman hamidah, terus mundur. Ini yang betul. Jangan terus dibatalkan. Waktu yang jamaah belakang ini rokok terus, iya kan? Kok subuh? Nah, habis itu yang belakang
Allahu Akbar, dud langsung sampai Allahu liman hamidah, mundur, mufarokoh ke belakang sudah. Gitu caranya. Jangan dulu kok langsung ngambil. Nah ini kasihan jamaah yang belakang, nggak tangi-tangi. Dan terlebih mohon maaf, kalau sudah ada imam yang seperti itu, yang belakang jangan bicara. Ya batal juga. Sallallahu Nabi Muhammad. Batal nak biar no empeten. Sebentar ya. Mohon maaf, ini sedikit cerita. Ya ada macam bu. Nah, dahulu itu di Baghdad ada kisah aulia. Gara-gara kentut itu dia jadi wali. Siapa itu Gus? Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu julukan dari Hatim yang telinganya tuli alias budek, tidak dengar. Padahal beliaunya tidak tuli, tidak budek. Gimana kisah ceritanya? Singkat cerita, ada seorang cewek agak lemu atau gemuk, ya, agak gembrot, agak seger dulu. Sampai kena prank. Oh iya nak, kalian yang laki, besok kalau memuji istrimu jangan gembrot, ya. Papa, aku ini gembrot ya pak? Oh enggak, seger mama. Oh iya tak? Iya, seger dulu. Dari jauh kelihatan cantik, dari dekat kelihatan manis, berdiri kelihatan tinggi. Cuma sayang mama pada saat duduk di kursi itu ngeboi kursi. Nah itu hanya filsafat cerita intermezzo saja. Oh, lanjut soal Nabi Muhammad. Dari mana tadi? Nah, menggantikan imam batal. Loh juga itu ini. Malilali gara-gara sakit flu. Iya, saya dari mana tadi? Sumpah, demi Allah lupa banget. Walinya ada cewek gemuk datang ke Hatim Al-Asam. Lah datang itu mau tanya masalah perihal agama. Cuma duduknya dia kebanterna, duduknya kekerasan, akhirnya keluarlah angin akbar. Nah, saking gemuknya, karena gemuk itu kan begitu dong. Oh iya, mohon maaf kata. Beda. Kalau anak kurus itu lebih parah malahnya. Kalau kurus itu tidak ada burung, nah itu bahaya kan. Betul, itu yang bahaya malah bisa menginsatkan satu ruangan. Kalau yang akbar itu enggak. Nah, singkat cerita, halo, stop. Begitu. Singkat cerita, si mbak yang gemuk ini tadi karena banter, malu, akhirnya hijab ini ditutupkan di mukanya. Biar tidak lihat wajahnya. Nah, makanya saya curiga kalau ada anak perempuan kok pakai masker, mungkin dia yang ikut. Salam Nabi Muhammad. Singkat cerita langsung gini nak, malu dia, malu terus kok. Apa Yai, saya mau tanya. Ternyata singkat cerita Hatim Al-Asam melihat anak perempuan ini merasa malu. Supaya tidak tersinggung, dia menjaga hatinya, menjaga perasaannya, dia berpura-pura tuli. Pak Yai, saya mau tanya. Hatim, hah? Apa? Mau tanya? Hah? Apa? Gak dengar mbak, dan terus mbak. Mau tanya agama Pak Yai, itu apa? Apa? Nah gitu. Yang akhirnya yang perempuan
ini lega. Alhamdulillah, ternyata nggak bener. Ya, alhamdulillah ternyata nggak bener. Iya nggak denger nak, cuma bau ya. Singkat cerita akhirnya terjawab dari situ. Anak perempuan ini keluar langsung woro-woro kepada temannya. Itu orang baik bener. Sampai-sampai dia ini mau menjawab pertanyaan saya begini. Terus akhirnya padahal mohon maaf di sampingnya tadi itu ada muridnya Hatib Al-Asam. Tanya, ya Syekh, mohon maaf, gak mungkin Syekh tidak dengar. Saya tadi sudah dengar dan saya juga mencium baunya. Adindaku, santriku, muridku, dengarkan. Kita manusia, ikutilah jejak Rasulullah. Nabi kita itu bisa memanusiakan manusia, terutama umatnya. Dan saya sebagai syafaatnya, kuntu syafi'allahu yaumal qiyamah, dan semestinya selayaknya kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat Rasulullah, sama-sama masuk surga. Allahumma amin. Itu yang dipakai Hatib Al-Asam. Akhirnya Hatib Al-Asam jadi wali. Makanya mulai besok kalau ada yang kentut langsung kamu ambil, taruh di hidung, buat sampean dan cepet jadi wali. Sanggup? Oh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan dicari siapa yang kentut, tapi kita nikmati bersama. Inilah rasa surga untuk menjadi wali. Sallallahu Nabi Muhammad. Lanjut ke sholatnya tadi. Sholat Nabi Muhammad. Sholat kita ini kalau kita tegakkan betul, terlebih anak laki-laki sebagai kepala rumah tangga nantinya, harus bisa menjadi contoh kepada anak-anaknya. Tidak bernafsu. Harus diawali dari diri kita sendiri. Jangan salahkan kalau anak kalian itu besok berani sama kalian karena kalian tidak mencontohkan ibadah kepada anaknya. Betul? Sudah banyak. Santri saya. Ayo cepat dan sholat. Wudu. Kalau nggak sholat, saya kasih tahu bapakmu. Kanda no Pak Ustaz, bapakku lo nggak sholat. Apa nggak malu kalian kalau begitu? Karena anak sekarang sama anak dulu berbeda. Anak dulu kalau mondok, mohon maaf, dimarahi. Itu mangga siapa? Mau kamu ambil? Saya kasih tahu bapakmu. Turun, langsung turun, lari nak, gak berani, betul? Coba anak sini. Mangga siapa itu kamu ambil? Tak kasih tahu bapakmu. Kasih tahu bu. Lah itu bapak saya di atas. Jadi bapaknya yang ambil mangga, anaknya yang bawa tas kresek. Mengajari tumbuk maling. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan lagi sekarang, mohon maaf, ini HP, ini setan gepeng. Ini sudah mulai merambah, merusak otak kita, betul? Ada seorang ibu datang ke saya. Gus, anak sekarang itu tawadhunya sudah menurun, betul katanya panjenengan Gus. Ternyata anak sekarang sudah nggak ada tawadhunya, lebih-lebih kepada orang tua. Kok bisa Bude? Iya Gus, saya menjumpai, saya penasaran, kena apa? HP anak saya kok dikunci, di password, di pola. Singkat cerita, saya ingin tahu, saya dikasih nama siapa sama anak saya di HP-nya. Diteleponlah HP anaknya. Singkat cerita, waktu ditelepon keluar namanya, karena HP-nya di sebelahnya. Ya Allah, yang keluar di HP anaknya bukan dinamai Uma, Mama, Ibu, Bunda atau Umi, tapi dikasih nama kuntilanak. Ya Allah, aku yakin itu bapaknya pasti dikasih nama Grandong. Klub, apa maksudnya? Keluarga setan. Awas nak, sholat tepat waktu, tapi jangan kesusu alias jangan keburu-buru. Ya, sholat harus sholat yang keburu-buru itu sifatnya setan. Al-ajalatu minas syaiton. Siapa yang keburu-buru itu menyerupai setan. Ada
kisah di Surabaya yang jadi imam sholatnya keburu-buru cepet-cepetan karena sebelah tetangganya hajatan mau dapat berkatan. Singkat cerita sang imam cepet-cepet, akhirnya keburu-buru inilah ada setan yang namanya jin kandang. Itu yang selalu menggoda dari luar untuk orang yang sholat, ditiupkan di telinga. Supaya apa? Supaya kalian sholatnya nggak ingat. Pernah merasakan itu? Berarti kalian kena tiupan jin kandang. Dicatat ya, dicatat. Nanti sesi terakhir ada tanya jawab, yang bisa menjawab pulang duluan. Siap? Yang nggak bisa jawab bersih-bersih sekolahan. Siap? Langsung tidur. Salam Nabi Muhammad. Singkat cerita, sang imam ini tadi ngimami. Bismillahirrahmanirrahim, karena terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat atau suratnya yang dibaca ini nggak nyampe-nyampe alias bulan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Betul tak nyampe-nyampe. Karena keburu-buru. Alhasil yang belakang adalah jamaahnya alumni santri Lirboyo Kediri. Mafarokoh kejengkelan sambil mengucap lakon binokon blok. Akhirnya yang imam kaget, lakon binokon walakon. Gara-gara apa nak? Keburu-buru. Itulah sifat setan kandang kalau suka mengganggu orang sholat. Hati-hati, terutama mbak-mbak. Kalau jin kandang itu sudah meniupkan di telinga kalian, biasanya habis sholat tanpa memikirkan zikir, tanpa memikirkan istighfar. Awas, siapa orangnya yang habis sholat tidak zikir, itu diserupakan seperti monyet alias kirtun. Perempuan alias wanita itu makhluk Allah yang aneh tapi mau bukti? Singkat cerita, pada saat saya ceramah di Surabaya, naik mobil tidak pernah pakai kopiah. Saya selalu pakai kopiah kalau sudah mau nyampe ke tempat acara. Saya pakai topi, kaosan, sarungan. Singkat cerita, super emak-emak nyalep dari samping kanan saya, makmur rete kiri belok. Aneh ya? Aneh ya? Siapa itu? Mama itu laki apa perempuan? Wanita itu makhluk Allah yang aneh tapi akhirnya saya tabrak. Akhirnya si emak-emak ini langsung standar dijagang di tengah, tidak minggir dulu, maklum preman jalan. Datangi saya mas, mohon maaf, Surabaya kata-katanya agak kasar, langsung didoktok, namanya apa itu, pintu saya, kaca itu langsung saya buka. Nah, singkat cerita, karena kan saya pakai topi, pakai kaos sarungan, dia nggak tahu kalau saya ustaz. Saya tidak memalukan saya ini ustaz atau enggak. Singkat cerita, saya buka pintu, langsung keluar kata-kata yang gak enak. Hei pak, matamu gak lihat? Ya Allah, saya itu langsung apa nak? Elus dada, mau tak elus dadanya sampai dulu. Iya, setan. Mau tak elus sabar bu, malah dosa, akhirnya saya terus dada saya sendiri. Ya Allah, bu, mohon maaf, sampai marah-marah ini apa sudah benar? Lihat sepeda motor ibu. Ibu sepeda motornya rating kiri belok kanan. Apa sudah benar? Tambah marah-marah. Bapak itu nggak tahu. Bapak itu harus ngerti. Makanya saya rating kiri itu ngasih kode bapak supaya bapak belok kiri karena saya mau belok kanan. Sejak kapan ada aturan kayak gitu? Halo mama.
hukumnya dan terlebih lagi kalau orang itu ahli sholat, insya Allah keji dan mungkar itu terhindar, dan terlebih ibu-ibu atau mbak-mbaknya seorang wanita akan menjalankan hasanah Rasulullah sesuai akidahnya, yaitu apa? Mohon maaf, saya lihat yang pakai alis sulam itu hukumnya haram. Awas, gak usah lihat alisnya kocoy ya. Kanjeng Nabi Adam, halo, soalnya Nabi itu masih jasad wadah, belum ada nyawa. Singkat cerita, iblis itu tidak mau dikembari ciptaannya. Jadi apa yang sama dengan iblis, iblis akan merusaknya. Dilihat wajah Nabi Adam, itu rambutnya ikal, bagus. Ternyata iblis itu rambutnya jelentir satu gececeng, kayak anak pang. Tahu? Nah, yaitu anak pang itu cikal bakalnya iblis. Berarti jangan sampai kalian potong seperti itu. Subhanallah. Turun ke dahi lebar. Jabha ini jabha, ini lebar, polos nak. Tidak mengkerut. Ternyata tidak sama. Aman kata iblis. Iblis dahinya mengkerut. Nah, kok ada orang kok mengkerut hidung, mulut, dahi ngelompok jadi satu. Berarti itu niru iblis. Turun ke alis, ternyata Nabi Adam itu alisnya tebal dan nempuk di tengah. Itulah tanda orang setia. Yuk dilihat alisnya, gak usah lihat alisnya dulu. Belum alisnya kocone, ayo. Loh Gus, alis saya tipis. Tidak apa-apa, nanti pulang beliau spidol murah-murah dikandeli. Ternyata iblis itu nggak punya alis. Dan kebanyakan anak-anak wanita yang dewasa kalau mau menikah alisnya dikerik. Itu berarti kepingin niru. Apalagi malah disulam alis, ditato. Ditato itu dilaknat sama Allah, hukumnya haram. Yang sudah ditato gimana Gus? Biarkan, gak usah disetelika, gak usah dihilangkan. Yang panitia setelika di akhirat sudah ada. Jadi gak usah akal-akal diseteli. Yang penting bertobat, istighfar, sholat. Makanya lain waktu anak-anakku kalau bikin tato yang syar'i, gimana Gus? Sebelah kiri dada tulis kaligrafi Allah, kanan tulis Muhammad, tengah gambar masjid kasih menara sampai janggut, perut gambar beduk. Terus pemukul beduknya jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Yang paham, halo? Saudara Muhammad, yang punya pukul beduk, yang punya lato-lato. Saudara Muhammad, iya nak. Halo, nggak boleh ya. Jangan bertato. Surabaya mulai marah, anak perempuan tatoan. Ya Allah, saya habis ziarah wali pakai singlet gini anak perempuan. Yang sini gambar kucing, yang sini gambar ikan, yang tengah ini ada ular kobranya. Cuma satu apa? Saya waktu makan bakso, langsung saya taruh, saya apa? Merenung. Ya Allah, gimana nasibnya kucing itu gak kasihan? Mau ambil ikan, lewat belakang ada ular kobra. Mau lewat depan, gunungnya besar. Nah, ini maksudnya apa? Gak usah aneh-aneh. Hidup itu tujuannya untuk apa? Untuk masuk surga dikala kita mati, dibangkitkan kembali. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Yang terakhir, nah, akhirnya iblis itu ke perut. Ternyata di perut ini ada kesamaan.
ndak punya pusar. Akhirnya iblis itu jarinya nunjukkan ke perutnya Nabi Adam. Jus, akhirnya lubang. Terus diludahi sampai ke pusarnya. Akhirnya iblis ngilang. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah, Jibril ambil ludahnya iblis. Ludahnya iblis yang ada di pusarnya Nabi Adam diambil sama malaikat Jibril, dibanting, terus langsung berubah jadi anjing. Makanya kalau kepingin lihat wajahnya anjing itu seperti iblis. Paham? Fahim tuh? Nah, ada ijazah dari guru saya dulu takut sekali sama yang namanya anjing. Makanya ini tercetus ijazah dan juga ada suratnya. Untuk menghindari anjing supaya tidak sampai menggonggong, baca apa nak? Summun umyun. Fadilahnya sekarang Gus Ujeng bisa meruqyah dan juga bisa menterapi untuk umatnya Nabi Muhammad yang sakit-sakitan. Mudah-mudahan yang sini sakit kolesterol atau asam urat, hilang asam uratnya dan kolesterolnya. Allahumma